Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan bahas tentang latihan soal PAS, ya. Nah, yang berkaitan dengan materi vektor dan transformasi. Nah, pada video pertama kita akan bahas tentang vektor. Ya, oke, kita lihat contoh nomor 1. Ya. Contoh nomor 1 itu kita akan menentukan operasi vektor berkaitan dengan penjumlahan, kemudian perkalian dengan skalar, dan satu lagi adalah pengurangan. Oke, nah kita lihat nomor 1. Nomor 1 kita akan menentukan nilai hasil operasi sebagai berikut. Ya, vektor A ya ditambah dengan 2 vektor B dikurangi dengan 3 vektor C. Ya, sehingga kita akan dapatkan vektor A. Oke, 1, 2, 3. Nah, ditambah dengan 2 kali vektor B. 2 kali vektor B, 5, 4, min 1. Dikurangi dengan 3 vektor C. Vektor C, 4, min 1, 1. Oke. Jadi, kalau kita operasikan 1, 2, 3, kemudian ditambah 10, tambah 8, dikurangi dengan 2, ya, karena plus 2 dikalikan min 1, kemudian min 12, ditambah dengan 3, dikurangi dengan 3. Nah, maka kita akan dapatkan vektor tersebut adalah min 1, kemudian 13, kemudian min 2. Nah, atau boleh juga ditulis dalam notasi yang lain, min I plus 13C dikurangi 2K. Nah, oke. Nah, berikutnya kita masuk ke soal nomor 2. Soal nomor 2 itu diketahui ada 2 vektor, vektor A dan vektor B. Cuma vektor A dan vektor B itu belum utuh semua nilainya ada, karena di sini ada variabel T. Nah, pertanyaannya adalah jika vektor A itu sama dengan min dari vektor B, nah pertanyaannya adalah berapa vektor A tersebut. Nah, kita akan coba jawab, berarti vektor A itu sama dengan min dari vektor B. Ya, oke, kita sebutkan vektornya. Biar terlihat jelas, biasakan dengan matrik aja ya penulisannya. Di sini ada T, di sini ada min 2, kemudian di sini ada H. Oke, sama dengan min dari vektor B. Vektor B-nya itu ada T plus 2, kemudian 2, kemudian 3. Oke. Nah, atau boleh kita tulis di sini ada T min 2H itu sama dengan min T min 2, kemudian min 2 sama min 3. Oke. Jadi dari sini kita bisa dapatkan apa? Ya, dari sini kita akan dapatkan bahwa nilai T ya sama dengan min T min 2, atau 2T itu sama dengan min 2. Atau kita dapatkan T-nya sama dengan min 1. Sementara kita dapatkan juga bahwa H-nya itu sama dengan min 3. Sehingga kita bisa jawab vektor A yang asalnya kita tulis adalah T min 2 dan H, gitu ya. Bisa kita tulis menjadi min 1, min 2, sama min 3. Ya. Oke, silakan nanti tinggal kita ubah ke dalam notasi lain. Ya, min 2J gitu ya. Kemudian dikurangi 3. Oke. Sip. Nah,
demikian soal nomor 2, kita akan lanjut ke soal nomor 3. Oke, kita lihat nomor 3. Nomor 3 itu berkaitan dengan titik berat ya, vektor pada titik berat. Nah, jadi kalau misalkan gini, di sini ada sebuah gambar ya, vektor A, kemudian vektor C, gitu ya, vektor AC maksudnya. Kemudian di sini ada vektor AB juga, gitu ya. Kemudian di sini ada ruas garis AB kita bentuk. Nah, di sini ada segitiga ABC, gitu ya. Kemudian kita posisikan di sini ada titik E. Ya, E itu pasti tengah-tengah. Ya. Dan ini juga kita pastikan tengah-tengah. Nah, karena apa? Maaf. Karena di sini ada titik M, titik berat. M. Oke. Nah, pertanyaannya, jika U itu ada vektor AB, berarti AB ya, AB itu kita tulis sebagai vektor U, dan AC itu adalah vektor V. Ya, AC. Oke, nah pertanyaannya adalah vektor ME kita akan nyatakan dalam vektor U dan V ya. Oke. Nah, ME. Nah, yang harus kita pahami bahwa pada titik berat, andaikan ini adalah titik berat ya, berarti perbandingannya itu adalah 1 ya, jarak ME dan AM itu sama dengan 1:2 gitu ya. Jadi saya tekankan bahwa ME banding dengan panjang ME dan panjang AM itu adalah 1:2. 1:2 ya. Nah, sehingga kita ketika menulis ME itu sama aja dengan menghitung satu per 3 dari AE. AE ya. 1 karena di sini ada 3. Karena perbandingan ini adalah 1:1 ya, karena setengah, sehingga kita bisa tulis 1/3 bahwa AB ya, AB ditambah dengan AC ya, dibagi dengan 2 ya. AE itu sama aja dengan AB ya kali 1 dan AC kali 1 gitu ya, dibagi dengan 1 tambah 1, 2. Nah, berarti 1/6 AB-nya berapa? AB-nya itu ada U, sementara AC-nya itu adalah V, gitu ya. Sehingga kita bisa tulis 1/6 U ditambah dengan 1/6 V, ya. Oke. Nah, demikian soal nomor 3, kita akan lanjut lagi ke soal nomor 4. Oke, di soal nomor 4 kita hanya menghitung sebuah panjang ya. Saya ingatkan lagi bahwa rumus sebuah vektor ya, misalkan vektor A itu ada X, Y, sama Z ya. Panjang vektor dari A itu bisa didapat dari akar X kuadrat tambah Y kuadrat ditambah dengan Z kuadrat ya. Ini adalah rumusnya, menghitung panjang dari sebuah vektor. Nah, jadi kita hitung dulu bahwa vektor D ya. Jadi di sini ada vektor D. Vektor D itu adalah operasi dari vektor A ditambah dengan 2 vektor B dikurangi dengan 3 vektor C. Ya, jadi kita hitung dulu vektor A. Vektor A-nya berapa nih? Vektor A-nya itu ada 2, min 5, dan 1. Ditambah dengan 2, vektor B-nya itu adalah 3, min 4, 1. Dikurangi dengan 3,
1 min 2, 1. Oke, berarti boleh kita hitung adalah 2 ditambah dengan 6 dikurangi dengan 3 min 5 dikurangi 8 ditambah dengan 6. 1 ditambah dengan 2 dikurangi dengan 3. Oke. Atau boleh kita tulis 3 min 7 kemudian 0. Ya. Jadi panjang vektor D boleh kita dapatkan adalah akar dari 3 kuadrat ditambah dengan min 7 kuadrat ditambah dengan 0 kuadrat ya, atau akar dari 9 ditambah dengan 49 atau akar dari 58 ya. Oke, nah demikian di video pertama ini kita akan bahas dari 1, telah kita bahas 1 sampai 4. Nah, berikutnya di video berikutnya kita akan bahas 5 sampai 6 soal. Oke, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.